Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini setiap kejadian kami ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kau menyertai kami. Saat aku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanmu di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Mari bersama katakan, ku percaya Kau bekerja. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah setiap persekutuan kami hari ini Tuhan. Di tengah-tengah setiap apa yang terjadi dalam setiap kehidupan keluarga Markus, keluarga Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu ini. Engkau setia dengan setiap mereka. Dan hari ini kami hadir Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan begitu baik. Kami rindu Tuhan, melalui setiap kehadiran kami pun, sekalipun kami mengerti tidak akan cukup untuk bisa menyelami perasaan kehilangan dari keluarga, tetapi kami juga selalu berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biar Engkau sendiri yang beracara, biar Engkau yang berproses, Engkau sendiri Tuhan yang bekerja di tengah-tengah setiap keluarga. Kami terbatas sebagai manusia untuk menghibur, menguatkan, tetapi kami punya Allah Roh Kudus yang tak pernah gagal dalam menghibur, sebab Engkaulah penghibur yang sejati Tuhan. Bahkan Engkau memberi kekuatan yang baru untuk setiap keluarga hari demi hari Tuhan, untuk menghadapi setiap waktu demi waktu yang ada
bersama dengan keluarga besarnya Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberi kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih biar sedikit kebenaran firman-Mu itu Tuhan menguatkan setiap kami yang hadir dan membawa setiap kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami betapa besar dalam lebar kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Adalah satu sukacita Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa hadir di tempat ini, sekalipun saya mengerti apapun yang kita ucapkan, yang kita katakan, bela sungkawa dan sebagainya, tidak akan cukup untuk bisa memahami perasaan daripada kehilangan keluarga. Tetapi keluarga juga bersyukur dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara, sebab dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara itu memberikan satu kekuatan untuk keluarga bisa mengerti bahwa dalam hidup ini pasti ada satu proses. Dalam hidup ini pasti ada hal-hal yang tidak kita mengerti, tetapi ketika kita bersama-sama berjalan, ada support doa, ada dukungan doa, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan bahkan saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara memang tidak mengenal Marvel ya. Saya juga kenal dengan Om Markus juga baru ya beberapa waktu, tetapi melihat dengan bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat tayangan, kita melihat ucapan, kita melihat segala sesuatunya yang ditayangkan satu persatu setiap teman, bahkan dokter-dokter yang ada, kita melihat bagaimana kehidupan Marvel ternyata berdampak. Makanya saya ingat Amsal 10:7 berkata bahwa kenangan terhadap orang benar itu mendatangkan berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang benar itu ketika dia hidup, bahkan ketika dia dipanggil Tuhan, kenangannya itu bukan ketika hidup saja dia menjadi berkat, tapi ketika dia dipanggil Tuhan pun juga menjadi berkat. Kita melihat orang-orang yang teman-temannya Marvel semua berkata Marvel seperti apa sih, friendly, kemudian baik, mendatangkan sukacita dan sebagainya. Tidak ada hal yang negatif yang terjadi, sekalipun sebagai manusia pasti ada kelemahan, tetapi yang dilihat orang, yang dikenang orang, kalau orang tanya siapa Marvel, bahkan orang tua, keluarga, bahkan cicinya pun berkata bahwa Marvel is the best, yang terbaik. Dan Alkitab memang berkata benar, kenangan orang benar terhadap orang benar itu mendatangkan berkat. Ada satu perasaan yang tidak bisa Bapak Ibu Saudara hilang dalam hidup kita sebagai manusia yang namanya memori. Tuhan taruh itu, Tuhan kasih itu dalam hidup manusia supaya kita menyadari. Dan justru itu tidak boleh hilang, itu harus dipelihara. Karena kita mengerti ketika kenangan itu hilang, maka sebenarnya kita sudah tidak hidup. Tetapi saat ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang baik, sesuatu yang dikenang itu terjadi, dan orang itu adalah orang yang benar, dan kita melihat setiap kenangan demi kenangan dalam hidup keluarga Komarkut khusus, pasti kenangan itu tidak akan bisa hilang. Tapi Tuhan taruh itu, bukan satu kebetulan. Karena apa yang dipercayakan Tuhan itu berharga. Lalu tiba-tiba kita bisa berkata, lalu bagaimana dengan iman kita? Bagaimana kepercayaan? Kadang-kadang dalam hidup kita ketika kenangan itu muncul Bapak Ibu Saudara, kita bukan sebagai orang yang kehilangan iman. Iman itu ada, kita percaya Marvel itu bersama dengan Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada satu perasaan kehilangan yang ketika kita mungkin sendiri, ketika kita mungkin sedang menikmati segala sesuatu yang pernah bersama dengan Marvel alami, kenangan itu bisa muncul. Dan di saat seperti itu kadang-kadang kita bisa berkata, Tuhan aku tidak kuat, Tuhan aku tidak mampu. Tapi justru disitulah ketika kita berkata tidak mampu, di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin sempurna. Jangan hilangkan perasaan itu, karena kenangan itu akan mendatangkan berkat. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, mari tidak hanya sekedar kita mengenang segala apa yang sudah dilakukan Marvel, tapi kita mau belajar apa yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau lanjutkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita, kebaikan-kebaikannya. Apapun itu, kita belajar untuk sungguh-sungguh. Tuhan terima kasih, Marvel sudah dipercayakan dalam kehidupan kami khususnya keluarga. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu yang berharga itu dipanggil, dibawa
diambil oleh Tuhan, maka sebenarnya disitulah Tuhan ingin mengajarkan sesuatu dalam hidup kita, bahwa yang paling berharga, yang kita sayangi, ternyata Tuhan juga sayang akan hal itu. Makanya di dalam hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar, saya percaya Marvel sudah bersama dengan Tuhan di surga. Tapi apa yang bisa kita belajar di dalam setiap mengenang dan sebagainya? Ada satu firman yang Tuhan ingatkan. Mazmur 116 ayat 15 dikatakan seperti ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya ulangi. Semoga ini menjadi kekuatan buat kita semua, khususnya buat keluarga Marvel. Bahwa setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Mazmur 116:15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kata berharga itu begitu mulia, begitu tak ternilai, sangat berharga. Marvel itu dikasihi Tuhan, dan ketika dia mati, meninggal, kata firman Tuhan, maka itu berharga di hadapan Tuhan. Kata berharga di hadapan Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya sekedar ya sudah, begitu saja. Markus dan sekeluarga, tahukah Marvel itu berharga di hadapan Tuhan? Sejak hidupnya, bahkan sampai pada dia meninggal dipanggil Tuhan, dia begitu berharga. Kalau keluarga begitu cinta, Marvel itu begitu berharga buat keluarga, apalagi Tuhan. Tuhan, bagi Tuhan, Marvel itu sangat berharga. Melebihi kita mencintai orang yang kita kasih sebagai orang yang berharga, Tuhan lebih lagi daripada itu. Marvel sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika dipanggil Tuhan, kematian orang yang dikasih Tuhan itu begitu berharga. Yang pertama kita belajar, Tuhan itu pemilik hidup yang sesungguhnya. Sadari Bapak Ibu Saudara bahwa yang kita punya, termasuk orang yang kita kasih yang berharga, itu milik Tuhan. Jika Tuhan mengambil miliknya, maka kita harus belajar merelakannya dengan ucapan syukur. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pemilik sesungguhnya dalam hidup kita itu siapa? Tuhan Yesus, betul? Setiap anak yang dipercayakan dalam hidup kita, kalau saya punya anak, kita ini hanya dititipi, kita ini hanya dipercaya. Marvel dipercayakan selama 23 tahun kepada keluarga. Ketika sang pemilik itu yang sejati memanggil, menjemput, bisa ndak keluarga berkata, thank you Tuhan, aku sudah dipercaya 23 tahun. Marvel yang berharga ini diberikan kepadaku. Dan saat sang pemilik itu mengambil, kita bisa berkata, Tuhan, ini milikmu. Aku mau berbesar hati, aku mau merelakannya dengan ucapan syukur. Bisakah kita berkata seperti itu? Memang tidak mudah, tapi saya yakin dengan berjalannya setiap waktu demi waktu, saat kita menyadari, Tuhan terima kasih, Engkau pemilik hidup. Saya ingat bagaimana perumpamaan tentang orang diberi talenta. Pada waktu tuannya mau pergi, berpergian, maka Tuhan mengaruniakan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Saat tiba tuannya kembali, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hamba yang pertama, ya karena dia bertanggung jawab, akhirnya dia mengembalikan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dipercayakan, dia mengembalikan dengan baik kepada Tuhan dan berbesar hati. Maka Tuhan berkata kepada hambanya, baik sekali hai perbuatanmu. Dalam bahasa yang dikatakan well done. Kata well done Bapak Ibu Saudara, itu selalu dikatakan ada pujian. Yang pertama adalah pujian untuk orang yang bertanggung jawab. Orang yang ketika diberi kepercayaan, dia bisa memberikan tanggung jawab yang benar, maka Tuhan akan bisa berkata well done. Tapi kata well done yang kedua adalah diberikan pada orang yang sudah menyelesaikan pertandingan iman. Ketika Marvel sudah menyelesaikan pertandingan iman dan dia tetap memelihara imannya, maka saya yakin Bapa di surga, Tuhan Yesus sendiri yang menjemput Marvel
Ketika Marvel mungkin di hadapan, saya bisa bayangkan, baik sekali perbuatan Marvel. Lihat, kau sudah berdampak, kau sudah hidup benar, kau sudah memelihara iman. Dan orang-orang mengenang bagaimana engkau menjadi orang benar dan mendatangkan berkat. Tapi bagi kita, khususnya buat orang tua keluarga, well done. 23 tahun sudah berhasil mendidik, merawat, bahkan memelihara Marvel sedemikian rupa sehingga menjadi berkat. Ketika Tuhan itu datang mengambil apa yang menjadi miliknya, kita bisa berkata thank you Tuhan. Dan saya berdoa hari ini Tuhan yang menjamah keluarga besar secara hati ke hati dan berkata, Markus si Vivi sebagai orang tua, mungkin Tuhan bisa berkata terima kasih, anak yang aku titipkan, adik yang aku titipkan, sungguh-sungguh sudah menjadi berkat. Dan Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pemilik hidup. Makanya kematian orang benar itu begitu berharga. Masing-masing tidak bisa. Untuk kita ini bisa mungkin karena kita tidak ada di posisinya keluarga. Tetapi Tuhan Yesus yang paling tahu, yang terdalam. Hari ini kita bukan hanya sekedar datang seperti hanya sekedar datang biasa. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara kita semua berkumpul tempat ini. Bawa di dalam setiap doa-doa kita. Setiap keluarga ditinggalkan, setiap teman-teman merasa juga bahwa kehilangan. Setiap apa yang dititipkan Tuhan, kalau Tuhan pemilik itu mengambil, kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Memang ini waktunya sudah selesai. Hal yang kedua yang kita bisa belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, berharga hidup manusia di dunia lebih berharga hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini memang ada kenangan-kenangan yang tak bisa terlupakan. Tapi kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, ketika ada di dunia, semuanya serba tidak sempurna. Kesempurnaan yang sejati adalah ketika kita ini nanti bersama dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan juru selamat dalam hidup kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Dia berkata, aku akan menyediakan tempat tinggal. Jangan khawatir, jangan takut. Aku akan menyediakan di mana kalau sudah waktunya, maka engkau akan bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita Marvel begitu berharga. Tapi sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, firman berkata, kematian orang benar itu begitu berharga. Kenapa? Sebab Tuhan jumpa pribadi dengan Tuhan. Pernahkah bisa bayangkan pemilik hidup itu Bapak bisa ketemu dengan anaknya yang dia ciptakan, yang dia kasihi sampai Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya. Ketemu muka dengan muka bersama dengan Bapa di surga. Dan itu bagi Tuhan adalah sukacita terbesar. Sekalipun kita tidak mengerti rencana, sekalipun di dunia kita mungkin merasa Tuhan saya kehilangan, Tuhan saya kehilangan. Tapi dengan menyadari, iya, Marvel lebih berbahagia di sana. Marvel lebih bersukacita bersama Bapa di surga. Karena di dunia ini kita tidak sempurna. Ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada duka cita. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, tidak ada duka cita lagi. Maka Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita menghadapi peristiwa yang tidak mudah, yang sulit, mari ingat ini, hidup kita di dunia ini sementara. Suatu saat, Markus, Vivi, dan Elis, kita akan ketemu. Kita akan ketemu dengan Marvel, dengan Bapa di surga. Di sana kemuliaannya, keberhargaannya tiada ternilai lebih daripada di dunia. Apa yang dunia sementara, apa yang ada yang kita pegang semuanya hanya kepercayaan. Bagian terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan atas apa yang berharga yang Tuhan percayakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu tidak mudah. Tetapi kita harus melanjutkan setiap perjalanan kehidupan kita. Kenangan itu pasti ada.
Tapi kenangan itu harus membuahkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Marvel sudah ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami melalui 40 hari, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidupku. Tuhan tidak tinggalkan aku. Tuhan setia dalam hidupku. Aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku tidak kehilangan kepercayaan, tidak kehilangan iman. Bahkan aku tidak menyalahkan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Sekalipun masih ada duka cita, ada kehilangan, tapi Tuhan akan mampukan setiap kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Atas setiap apa yang berharga, apa yang hari berharga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan percayakan, kita masih punya orang-orang yang hidup. Kita masih punya hal yang akan kita lakukan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar mulai melihat Tuhan apa rencanamu ke depan. Tidak mau stagnasi, tidak hanya berjalan di tempat, tapi kita mau move on. Kita mau Tuhan, kenangan terhadap Marvel ini akan terus membuahkan ucapan syukur. Tapi di lain sisi Tuhan, aku tidak mau hanya berhenti dalam orang seperti tidak punya pengharapan, tapi aku mau jalan dengan Tuhan. Justru itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya hidup kita yang di dunia ini akan terus menjadi berkat. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, setiap kita menyadari bahwa hidup kita sementara, suatu saat pun kita akan kembali kepada Dia. Mari pakai hidup kita yang sementara ini untuk terus membuahkan hasil. Sehingga ketika suatu saat kita dipanggil Tuhan pun, orang banyak bisa berkata, kenangan terhadap orang benar mendatangkan berkat. Dan saya bersyukur kehadiran Marvel menjadi berkat buat kita semua. So pada akhirnya kita pun mengerti bahwa Marvel menjadi orang-orang yang benar, yang menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mau tundukkan kepala bersama-sama. Saya rindu untuk berdoa untuk keluarga, khususnya Ko Markus, Vivi dan Elis. Kita akan berdoa bersama-sama, Pak. Kita akan support doa, kita dukung dengan hati yang sungguh, karena supaya melalui setiap hari demi hari keluarga bisa terus kuat di dalam pertolongan Tuhan, di dalam kuasa-Nya, sehingga setiap hati mereka terus penuh ucapan syukur, semakin memahami hatinya Tuhan, semakin memahami bagaimana setiap perjalanan dalam hidup mereka Tuhan tuntun, Tuhan tak pernah lepaskan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, dan dengan otoritas yang Tuhan berikan atas hamba-Mu, hamba berdoa Tuhan pada Ko Markus yang pertama-tama sebagai kepala keluarga. Biar hati yang tenang, hati yang dekat, hati yang penuh ucapan syukur, hati yang memahami kehendak Tuhan semakin dekat kenal Tuhan muncul. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus. Tolong hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dalam setiap perjalanan kehidupannya di hari ke hari ke depan ini Tuhan, Ko Markus bisa semakin memahami besar kasih Tuhan dalam hidupnya. Firman-firman, janji-janji Tuhan semakin kuat dalam hidupnya, tidak pernah lepas dari kehidupannya. Tuhan beri kekuatan, topang hamba-Mu ini Tuhan, menguatkan keluarga, memimpin keluarga, menjadi berkat untuk setiap orang. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran Marvel. Terima kasih Kau pemilik hidup sesungguhnya. Kami ini hanya hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan Tuhan beri atas keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan sesungguhnya Tuhan tidak perlu berterima kasih atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Tapi Tuhan, hari ini Kau merendahkan hati berterima kasih. Well done. Terima kasih Tuhan. Kuatkan Ko Markus, kuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan bagi Vivi dan Elis Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan kuatkan mereka. Kau yang memahami hati mereka. Tidak pernah Tuhan kami bisa memahami, tapi Tuhan yang paling mengerti. Kau yang menciptakan hati mereka. Hamba berdoa dengan Roh Kudus, hidup mereka di saat-saat mereka sendiri, di saat mereka mungkin terkenang.
Tuhan kuatkan. Biar kenangan itu membuahkan ucapan syukur terima kasih, membuat mereka semakin maju dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jamah mereka, rangkul mereka Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau sahabat yang baik untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Jadikan hamba-Hambamu setia. Jadikan Vivi, Elis menjadi berkat juga. Bersama-sama dengan Ko Markus, keluarga ini dikuatkan, diteguhkan. Tuhan, firman-Mu, janji-Mu kuat dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan keluarga dalam tangan Engkau. Hari-hari yang mereka lalui, biar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu juga. Setiap mereka yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan mereka. Kau setia dengan mereka. Terus tuntun setiap hamba-Hambamu untuk mereka terus hidup benar, hidup sungguh-sungguh, jadi kuat. Berkati setiap teman-teman Marvel, setiap mereka juga terus mengingat setiap kebaikan dan teladan yang diteladan oleh Marvel, dan hidup mereka juga berdampak ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kuat oleh karena kekuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang Bapak Samuel Subekti untuk bisa maju ke depan untuk memberikan kesan bagi keluarga dan tamu yang ada di tempat ini. Ini ada titipan kesan dari saudara sepupu Marvel, dari Yosua. Dia nggak bisa datang karena harus udah kuliah. Nah, saya akan bacakan. Oh, Marvel adalah pribadi yang sangat baik. Di saat aku masih tidak yakin, khawatir tidak akan diterima dalam keluarga, Oh Marvel yang menenangkan, yang meyakinkan. Tidak ada kata yang meyakinkan, tidak ada kata yang dapat menggambarkan kebaikannya. Aku merindukan dia dan aku mencintainya selamanya. Itu ungkapan hati dari Yosua, adik sepupunya Marvel. Dan saya akan ceritakan Marvel waktu kecil itu dia suka main ke Jogja. Anaknya ceria, sejak kecil ceria, suka ketawa. Kalau bicara tuh ketawanya kenceng gitu ya, jadi sukacita. Anaknya memang membawa sukacita. Dan ketika dia udah kuliah gitu, ketika dia main lagi ke Jogja, dia memang anak yang bertanggung jawab. Karena di saat dia main ke Jogja gitu ya, tapi dia tetap konsisten dengan kuliahnya, buat tugas gitu, buat tugas. Nanti terus main sebentar harus nyelesain tugas lagi gitu. Jadi benar-benar Marvel seorang yang bertanggung jawab. Itu memang nyata-nyata saya lihat sendiri bahwa dia itu tidak menunda pekerjaannya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Ya, di saat-saat terakhir itu saya sempat juga komunikasi di IG. Saya lihat, Vel, bersyukur ya Vel, kamu udah sembuh gitu. Tapi dia ngomong, enggak mah, itu cuma video yang aku buat sebelum aku sakit, aku masih sakit gitu. Doain ya mah gitu. Dia kalau manggil kami juga mamah papa juga. Terus aku tuh tanya gini, Vel, emang kamu tuh ngerasain apa gitu? Dia cuma jawab, ya cuma sesek aja, kalau aktivitasnya banyak itu sesek dan batuk. Tapi sekarang tuh udah jauh lebih baik mah dibanding awal-awal aku sakit gitu ya. Itu tuh udah sebelum dia masuk ICU itu. Jadi benar-benar nggak nyangka ketika dia itu dipanggil pulang. Ya, bersyukur juga dari semua tadi tayangan-tayangan dari teman-teman Marvel gitu yang menceritakan tentang pribadi Marvel, kehidupan Marvel, tanggung jawab Marvel itu tidak lepas dari mama papahnya yang mendidik Marvel sejak kecil. Ketika anak-anak saya
bermalam di Semarang gitu, mereka cerita, "Mah, di sana setiap malam harus kumpul, kita doa bareng gitu. Nanti Om Markus yang pimpin, semua berdoa gitu, saling mendoakan. Itu tiap malam mah gitu ya. Percaya bahwa semua taburan buat Marvel itu membuahkan buah-buah yang manis dalam kehidupan Marvel. Dan aku percaya bahwa dia sudah menyelesaikan pertandingan imannya, dia sudah menyelesaikan dengan kuat. Dan sekarang Marvel, selamat jalan Marvel, selamat berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada kesan dari keluarga Bapak Esra. Mari saya undang Bapak Esra untuk bisa menyampaikan kesan bagi keluarga. Perkenalkan, saya Esra. Saya kakak sepupunya Marvel. Jadi ya karena kakak sepupu udah kenal Marvel dari zaman kecil. Jadi dari ya Marvel kecil lah. Kita dulu sering main bareng. Terus kalau ke Semarang, tiap pulang Marvel selalu pengen ikut ke Jogja. Ya. Yang saya ingat itu sih pasti tiap kami pulang ke Jogja, Marvel sama Elis ikut, kita main. Sebenarnya banyak kenangan sama Marvel, dan bisa dibilang nggak ada kenangan buruk sih. Marvel benar-benar anak yang baik. Ya kita tadi dengar semua teman-temannya semua juga merasakan hal yang sama. Marvel tuh orangnya ya baik, dia perhatian, sayang lah sama semua orang tuh. Saya sebenarnya juga banyak belajar dari Marvel, terutama tentang ya disiplinnya dia dan tanggung jawabnya dia. Jadi ya semenjak dia kuliah emang saya juga ngelihat dia emang sangat berdedikasi sama kuliahnya. Jadi dia emang benar-benar bertanggung jawab, dia mau melakukan yang terbaik lah. Itu saya kagum sama dia. Saya ya sempat mikir kok ya ini anak kuliah niat banget. Jadi saya sih kagum sih, banyak belajar dari dia. Selama hidupnya lah banyak pelajaran, banyak kasih sayang juga yang saya terima dari Marvel. Ya hebat sih. Saya sebenarnya ya saya bangga sih sebagai kakak sepupunya sama Marvel. Apalagi dengar tadi cerita teman-temannya, emang ya saya nggak salah lah bangga sama Marvel. Itu sih ya banyak kenangan yang tidak bisa disebutkan. Ya yang pasti kenangan itu ya kenangan baik yang bisa ya nyenangin hati lah. Walaupun kadang ya masih kayak rasanya nih Marvel emang karena akhir-akhir ini jarang ketemu karena kuliah di Bandung. Ya walaupun ya akhir-akhir ini rasanya kayak ya Marvel lagi kuliah di Bandung. Cuman bedanya sekarang Marvel kuliah di surga. Jadi ya saya percaya tetap Marvel udah di sisi Tuhan. Ya udah bahagia lah, udah nggak sakit. Saya sih ya bersyukur. Ya tetap gimana ya, mungkin perasaan kehilangan memang ada, cuman ya percaya tetap ya Tuhan memang tahu yang terbaik buat Marvel khususnya. Mungkin yang kelihatan emang keluarga yang ditinggalkan yang rasa sedih, cuman saya percaya pasti Marvel ya lebih senang lah daripada kita. Dia udah bersama Tuhan, udah tidak sakit, ya menunggu kita dari surga sambil ngeliat-liat gimana nih di dunia, udah pada baik-baik gak? ya mungkin gitu. Saya sekali lagi saya adalah kakak sepupu yang bangga dengan Marvel. Mungkin gitu.
Untuk berikutnya ada keluarga dari Bapak Teguh Gemolong dan Bapak Edi Wibowo. Berdua bisa bersama-sama maju ke depan untuk memberikan kesan bagi keluarga juga. Mari waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami berdua. Perkenalkan, saya Edi Wibowo, ya, dikenal di keluarga dengan panggilan Bowo. Saya Teguh dari Solo. Mungkin saya jelaskan di sini posisinya. Kita dari keluarga Om Kasim. Garis besarnya itu ada keluarga besar itu ada dari Semarang, Juwono, Kudus, Solo, sama di Malang, sama Jogja. Itu garis besar keluarga dari Trah Liing Ju. Dari Trah Liing Ju itu kita membuat nama dengan nama NBP. NBP adalah kepanjangan dari ngumpulke balung pisah. Ya. Dari awal kita keluarga itu tidak pada saling mengenal. Seperti saya dengan Pak Teguh ini baru beberapa tahun mengenal setelah diadakan NBP. Ya. Momen-momen yang kita dapatkan itu saat ada kejadian seperti keluarga meninggal, keluarga menikah, itu baru kita bertemu. Lalu kemudian kita membuat acara, kita berkumpul, kita membuat memersatukan keluarga dengan kita memberi nama NBP. Lalu di sini kami dari keluarga NBP sangat kehilangan dengan berpulangnya Marvel ke rumah Bapa di surga. Kenapa kami katakan demikian? Karena dari NBP, dari Liing Ju, itu punya anak 5, 2 cewek, 3 cowok. Dari 3 cowok mempunyai 2 anak cowok. Saya dengan Pak Markus. Kemudian saya mempunyai anak 1 cewek. Pak Markus mempunyai anak 2 cowok, cewek dan cowok. Lalu yang menjadi ujung tombak dari kami NBP adalah keponakan kami Marvel. Dari itulah Liing Ju, hanya Marvel yang akan menjadi ujung tombak untuk meneruskan keturunan dari Liing Ju. Maka saya katakan di sini kami sangat kehilangan dengan berpulangnya Marvel. Dan Marvel adalah bagi kami sosok seorang anak yang sungguh luar biasa. Seperti yang dikatakan sahabatnya dia, Marvel itu sering usil, ya. Begitupun juga di dalam keluarga dengan saudara sepupu yang sebaya dengan Marvel. Marvel itu sangat boleh dikatakan juga usil, sehingga sangat mengesan bagi saudara-saudara semua. Terbukti kemarin waktu Marvel sakit, kita dari keluarga NBP tidak ada yang tahu. Tapi ada satu saudara yang begitu dekat dengan Marvel, yang sering, ya katakanlah diganggu. Kalau ketemu dia sering
cekcok tapi cekcok dalam artian gurauan, hingga mungkin terjadi kontak batin. Keponakan saya yang ada di Malang, yang sepupunya Marvel itu, lalu kok Marvel tak chat orang balas-balas. Biasanya paling lama 1 hari dibalas, kok ini nggak balas-balas. Lalu mamanya telepon ke saya, Marvel apa loro? Wah, aku ora ngerti. Coba tak takon papae saya. Setelah saya telepon papanya kaget. Kok aku iso ngerti? Aku ngerti seko instingnya Putri. Putri itu adalah ponakan yang dekat dengan Marvel. Karena Putri melihat storynya Alice dan chat Marvel tidak dibalas. Kemudian setelah saya tanyakan betul bahwa Marvel sakit, kemudian setelah beberapa hari kami mohon izin ke Pak Markus, kita mau besok bersama Putri. Ya, Putri dari Malang, dia meluangkan waktu meninggalkan kuliah untuk besok saudaranya yang sangat disayangi, dikasihi. Jumat berangkat dari Malang, kemudian malam sampai Solo, tidur di Solo. Sabtunya mau besok Marvel, ternyata Tuhan berkehendak lain. Sehingga setelah Putri saya kasih tahu Marvel sudah meninggal, langsung nangis geru-geru. Karena Marvel sendiri juga sebetulnya pengen bertemu dengan Putri. Sangat senang sekali waktu mendengar Putri mau datang membesuk. Ya. Jadi saya katakan bahwa Marvel sungguh luar biasa di dalam keluarga kami. Dia di saat ada pertemuan, Marvel itulah yang membuat acara sehingga pertemuan menjadi hidup, menjadi ramai, menjadi gayeng. Kemudian Marvel juga hidup dengan kesederhanaan, dengan tidak membeda-bedakan, karena dari kami keluarga Pancasila, jadi Marvel pun bisa dengan penuh sukacita, dengan damai, bisa membuat suasana di keluarga kami begitu luar biasa, guyup, rukun, dan damai. Monggo Pak Guru. Mungkin saya tambahin masalah kesan-kesan pribadi saya atau keluarga saya. Tuh Marvel itu seorang yang sangat sangat pemerhati, terutama sama anak-anak, sama ponakannya. Anak saya itu kan ponakan berarti. Sama ponakan itu setiap saya datang ke rumah ke Semarang selalu disambut. Kadang digojekin lah, kadang gitu. Saya mengenal Marvel sudah dari kecil ya. Waktu nikah saya itu kan Marvel sama Alice itu masih kecil. Belum mungkin TK apa belum TK mungkin. Jadi dengan wajah yang masih polos berdua itu, masih gemuk-gemuk berdua itu. Alice itu kecilnya juga gemuk, Alice itu kecilnya. Datang ke pernikahan saya di Solo itu sama Engkong ini sama Maklin dulu itu. Jadi saya ingat banget sama Alice sama Marvel itu, soalnya dari kecil udah serawung lah intinya, udah serawung. Kedua itu masalah perhatiannya itu termasuk masalah kita. Kalau tajiknya itu istri saya, tajiknya itu buat status itu selalu ngomenin saya kalau ada apa, atau ada terutama masalah kesehatan itu selalu ngomenin itu Marvel itu. Kemarin kita ngadakan acara di Bali, sebenarnya dia itu nggak libur lah intinya. Kita ngadakan acara di Bali itu 6 hari acara ke Bali, keluarga besar NPP itu. Saya paksa lah, ini
kalau nggak ada kamu nggak gayeng loh file ini. Yang kau ini aku masuk tanggal berapa? Ya udahlah, jalan tengahnya kamu ikut dulu berangkat bareng-bareng naik bis besar itu kemarin itu. Nanti kamu hari apa itu, mungkin Senin apa Selasa, nanti kamu pulang dari Denpasar naik pesawat. Akhirnya di ACC sama Om Kasem sama Tante Vivi, akhirnya Marvel berangkat. Dan itu membuat suasana di bis itu ya gayeng lah intinya. Satu bis itu saya yang gembira. Dan pertemuan terakhir dengan Marvel mungkin kemarin itu waktu Imlek kan di Semarang. Saya datang ke Semarang dan udah ya mungkin udah nganu lah. Intinya kemudian udah takdir dia yang di atas. Dan ketika pulang itu memang kondisinya udah nggak enakan waktu pulang ke Bandung itu, Marvel itu. Tapi ya sudahlah, itu yang udah memang jalan yang di atas. Dan saya mewakili keluarga besar saya dan NPB akan selalu menyupport dan berjalan beriring di sisi Om Kasem dan keluarga. Saya rasa itu. Terima kasih banyak saudara-saudara semua. Selamat malam. Untuk sesi selanjutnya kita akan melihat pemutaran video dari teman-teman Marvel. Ada banyak teman-temannya juga yang mengucapkan bagaimana tentang menggambarkan seorang Marvel. Saya pribadi sangat percaya bahwa Marvel sudah berada di tempat yang baik, bahwa sekarang Marvel bisa membawakan nyanyian indahnya ke hadapan Tuhan. Sebagaimana Marvel selalu menyanyikan lagu-lagu dengan suara yang tak akan pernah saya dan juga teman-teman saya lupakan. Meskipun sekarang Marvel sudah tidak bersama kami, tapi saya dan teman-teman akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan cita-cita mulia Marvel, yaitu menjadi dokter yang baik dan berbakti kepada masyarakat nantinya. Untuk keluarga, terutama Om, Tante, dan juga Ci Elis, saya berdoa semoga selalu diberikan kekuatan untuk terus melangkah ke depan, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Untuk Marvel, saya sangat bersyukur di kehidupan ini dapat kenal sesosok teman seperti Marvel, mana dia sifatnya itu baik, peduli, dan sayang banget deh sama teman-temannya sendiri. Nomor 1 untuk Marvel. Itu ya kami pasti bakal merindukan sosok Marvel. Untuk Marvel pasti udah sehat juga di sana, pasti orang juga ada senang juga. Dan pasti kami akan melanjutkan perjuanganmu ya Pak ya, supaya kami bisa mengobati orang-orang yang sakit tertentu seperti yang kamu alami. Kami akan meneruskan perjuangan menjadi dokter. Terima kasih juga Pak untuk suka-dukanya selama ini. Banyak memori yang kamu berikan kepada kami juga. Banyak kami juga banyak belajar, banyak ya sebagai dokter kayak keluarga. Terima kasih Pak. Semoga kamu hidup selalu di atas, biar kami jadi dokter. Halo semua, saya Mika, saya teman dari Marvel, sekaligus juga saudara dari Marvel. Marvel termasuk di Bandung ini adik junior saya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Aranata. Awalnya kami waktu masih berklinik, masih kuliah, kami nggak terlalu dekat. Mungkin dari kesibukan kita masing-masing. Lalu saya ini juga koas, dia masih berklinik. Nah, tapi sejak sama-sama koas, kita dekat. Apalagi sempat dulu COVID yang lockdown, yang 2-3 bulan, kita benar-benar harus di kos. Nah, itu kita sering main bareng, sering makan bareng, pergi bareng, main badminton bareng, jalan pagi bareng. Itu selama berbulan-bulan itu. Nah, dari situ kita dekat. Nah, di samping itu dia juga tanya tentang skripsi dia ke saya, lalu nanya tentang koas dan yang lain. Nah, menurut saya Marvel itu orangnya baik, ramah, dia suka bergaul dengan semua orang, dia suka hal tantangan yang baru, dia juga sangat aktif dalam organisasi-organisasi dari dia preklinik sampai dia koas itu sangat aktif. Terus dia tuh suka menolong, kalau temennya misal butuh bantuan ya dia pasti bantu sebisa semampu dia. Nah dari sini ya saya juga waktu dengar pertama kali Marvel nggak ada juga kaget kayak kok secepat ini Marvel udah ninggalin kita semua. Tapi mungkin ini sudah seizin Tuhan dan Tuhan dah izinkan mungkin ini yang terbaik buat Marvel. Semoga keluarga Marvel, Markus, Tante Vivi dan Elis bisa dikuatkan sama Tuhan untuk melewati ini semua. Mungkin dari saya segitu. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Anton, teman kos Marvel, sekaligus juga kakak kelas dari Marvel. Kesan pertama waktu saya bertemu dengan Marvel itu waktu ada acara penerimaan mahasiswa. Marvel itu sosok yang ramah dan sopan ke setiap orang yang Marvel temui. Kesan baik bagi saya
kepada Marvel, yaitu Marvel itu sosok yang aktif di mahasiswa, di berbagai organisasi mahasiswa, maupun Marvel kadang-kadang juga aktif di pelayanan. Namun prestasi akademik Marvel itu masih sangat bagus. Terus Marvel itu sosok yang mengisi keseharian saya di kos ketika pandemi dan ketika kita tidak bisa kemana-mana, kita harus diam di rumah, kita diam di kos. Marvel dan teman-teman lah yang mengisi hari-hari saya di kos. Halo, perkenalkan, nama saya Tania. Saya teman satu kelompok Marvel di Koas. Kesan saya untuk Marvel itu orangnya ramah banget. Tiap kali berpapasan sama orang pasti disapa. Marvel juga perhatian dan peduli sama kami semua, khususnya di teman-teman kelompok kami, karena kebetulan Marvel itu ketua di kelompok kami. Jadi tiap kali kami ada masalah atau apapun, pasti Marvel yang membantu kami untuk cari solusinya. Marvel juga selalu ingetin kami kalau kami ada salah. Terus Marvel di kelompok kami itu termasuk orang yang ceria banget. Dia sering bercanda dan sosok Marvel itu di kelompok kami dia yang paling sering dokumentasiin momen-momen di kelompok kami. Jadi kami lagi jalan-jalan atau lagi ketawa, bercanda atau apapun itu pasti Marvel yang dokumentasiin. Jadi untuk saya pribadi saya masih kehilangan sosok Marvel di kelompok kami. Tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk kenal dekat sama Marvel. Saya percaya sekarang Marvel udah tenang di sisi Tuhan Yesus. Semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan dan kesabaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Halo, nama saya Yuna. Saya teman kos dari Marvel. Kesan pertama saya bertemu Marvel itu orangnya asik. Jadi pertama kenalan dia langsung ajak ngobrol, ngajak bicara. Lalu yang saya ingat dari dia itu suaranya bagus. Dia sering nyanyi di kosan, saya sering dengar dan sering ikut nyanyi juga. Terus saya bilang, Marvel, kamu bagus kalau misalnya masuk Indonesia Idol, kayaknya pasti diterima deh gitu. Terus dia sempat ikutan Indonesia Idol juga. Lalu waktu saya sedang sakit, waktu itu sempat dibawa ke IGD, Marvel adalah orang yang membantu saya waktu sakit juga. Dia menyarankan ke dokter mana yang bagus dan harus apa yang dilakukan. Banyak kebaikan Marvel yang udah dia lakukan ke teman-temannya termasuk saya. Kiranya Tuhan membalas semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal, aku Valja. Aku salah satu teman kuliahnya Marvel. Marvel sendiri dia punya pribadi ceria, riang, humoris, asik, seru, cerewet. Jadi kalau udah ketemu sama Marvel pasti kita bisa ngobrol panjang lebar dan lama. Karena bisa ngobrolnya itu benar-benar semua topik, apapun itu tuh bakal jadi seru. Marvel adalah salah satu teman terbaik aku selama kuliah. Dalam pertemanan, Marvel tipe teman yang tulus, perhatian, pendengar yang baik, pengertian juga. Dan Marvel itu selalu memberikan energi positif ke teman-temannya, terutama kalau udah lagi capek, lagi jenuh di FK, pasti Marvel akan semangatin teman-temannya dan itu sangat berarti buat kita. Aku yakin semua yang kenal Marvel pasti akan bersyukur dan bahagia bisa punya teman seperti Marvel. Satu hal yang paling berkesan adalah kalau Marvel udah nyapa, Marvel itu bakal nyapa itu benar-benar ceria dan ramah. Dan Marvel selalu manggil aku dengan panggilan Teteh Kalia dan cuma Marvel doang yang manggil. Dan itu yang bikin berkesan. Aku gak akan pernah putus doa. Aku yakin sekarang Marvel udah bahagia, udah tenang dan udah ada di tempat terbaik di sisi Tuhan. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya William. Saya salah satu teman kelompok Marvel di Koas. Jadi kesannya untuk Marvel tuh Marvel orangnya baik banget, care banget sama sekitarnya, terutama sama kelompoknya. Marvel tuh selalu mengutamakan kepentingan kelompok. Dia juga suka ngasih masukan ke saya kayak, Will jangan kayak gini, Will jangan kayak gitu, yang mengarah positif sih pastinya. Jujur masih terpukul banget karena baru bentar banget ya, hitungan berapa bulan, baru berapa fase bareng kita ngalamin bersama. Tapi sekarang Marvel udah ada di rumah Bapak. Jujur sedih tapi senang juga karena tahu Marvel pasti udah di rumah Bapak. Dan sekarang juga udah bisa istirahat dan gak kesakitan lagi. Paling sekian dari saya, terima kasih. Semuanya, saya Viola, teman satu kelompok kelasnya Marvel. Saya Opa, saya Limpa, saya Sandra. Menurut saya Marvel itu orangnya lucu, humoris, terus seru, ramah gitu. Jadi setiap kita jalan selalu wisata orang-orang yang lewat sekitarnya. Terus Marvel itu juga salah satu yang paling pintar di antara kita. Jadi Marvel yang paling sering ngajarin kita kalau ada materi-materi baru yang kita nggak ngerti, Marvel selalu peduli dan mau ngajarin kita. Kalau dari saya, Marvel itu orangnya kalau di kelompok itu suka nengahin kita gitu. Kalau ada kayak konflik dia kayak bisa nengahin. Terus dia tuh dia mau masuk fase baru dia pasti suka sampai kita cilutin dokter spesialis umum. Kalau menurut aku, Marvel itu orangnya disiplin banget, taat sama peraturan. Dia yang bantu kita untuk teratur supaya tercapai tujuan kita.
Terus Marvel juga selalu bisa bikin kita happy, bercanda. Pokoknya berasa banget ya waktu Marvel mulai cuti itu kayak berasa banget ada yang kurang dari kelompok kita. Kalau dari saya, Marvel itu orangnya baik juga. Terus dia tulisannya paling bagus dari antara kita. Sampai kita bilang dia itu suka ngebatik karena yang tulisannya sebagus itu. Terus dia juga rapi dan semua kayak berkas-berkas gitu dia suka bantu gitu. Jadi kadang suka ngingetin buat administrasi gitu. Jadi kita itu nggak keteteran juga. Terus Marvel juga baik banget karena jujur aku kalau di kelas ini kan nggak punya kendaraan. Marvel tuh bisa kayak jemput aku gitu, terus nggak cuma aku tapi teman-teman yang lain juga kayak dia mutar buat jemput kita kayak bisa bareng-bareng berangkat sama dia. Padahal kalau misalnya dia balik lagi jemput kita tuh kayak muter gitu. Terus selama Marvel cuti sih kita ngerasa banget ya kata-kata dari kita pulang juga. Terus kita kangen juga sama Marvel dan jujur kita nggak nyangka Marvel bisa secepat ini ninggalin kita. Tapi kita percaya sih itu adalah cara Tuhan yang baik buat Marvel. Marvel udah nggak setia, Marvel udah tenang bersama Tuhan Yesus dan pastinya Marvel pasti bakal tantang kita terus ya di atas sana. Itu aja sih, terima kasih. Semuanya, perkenalkan nama saya Eki. Saya adalah salah satu temannya Marvel di Bandung. Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan persahabatan dengan Marvel. Marvel tuh orang yang saya kenal pertama kali di FK. Dan waktu itu Marvel orangnya benar-benar ramah, terus juga sangat mengayomi semua orang. Oleh karena itu juga saya menjadi dekat dengan Marvel. Dan hal yang paling berkesan menurut saya mengenai Marvel adalah keseruannya. Kadang-kadang suka out of the box. Dan juga terutama suara merdunya yang sampai sekarang juga saya masih rindu. Kadang-kadang kalau saya dengerin lagu-lagu yang suka dengerin Marvel tuh juga jadinya keinget lagi sama Marvel. Suaranya jujur bagus banget. Ya, saya harap Marvel sudah tenang di sana dan tersenyum di atas melihat kita semuanya. Halo semuanya, kenalin nama aku Anggita. Aku sebagai temannya Marvel. Udah gak kerasa Marvel udah ninggalin kita 40 hari. Dan gak kerasa banget Marvel ya udah gak ada gitu, kadang ngerasa kayak mimpi sih. Aku ngerasanya Marvel itu lagi di Cicaring di rumah sakit lain, jadi kita gak ketemu aja gitu di rumah sakit. Kadang kalau Marvel udah gak ada itu benar-benar sulit sih, kayak gak kepikiran dan gak pernah terbayangkan sebelumnya. Marvel orang yang sangat ceria dan sangat-sangat memperjuangkan mimpinya, bahkan lebih dari aku mungkin. Marvel benar-benar orang yang menurut aku tuh dia pantangnya, yang kayak gue harus bisa, gue harus kuat. Dan kadang memang pokoknya Marvel sangat-sangat berjuang banget sih. Lagi dia selalu bilang pengen banget jadi dokter ini, dokter itu. Dan Marvel pengen banget tidak diajak jalan pergi bareng, tapi gak kesampaian, sedih banget. Lagu ini dipersembahkan untuk keluarga Marvel. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jadi hidupku, tanpa Tuhan yang bisa sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang mengharapanku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kami persilakan, ini kesan dari teman Papa dan Mama Marvel. Perkenalkan, nama saya Heri. Saya temannya Pak Markus Bu Elis, Pak Markus Bu Vivi sejak tahun 2010 kalau nggak salah ya, di Holy Stadium.
Baik, saya tuh mengenal Marvel sama Elis tuh, aku lihat dia dari kecil tuh sudah, karena keluarga menanamkan cinta kasih ya, jadi aku melihat mereka berdua dari kecil sudah berbarengan terus. Jadi saya melihat bahwa keluarga Pak Markus menanamkan tentang cinta kasih di dalam keluarga. Jadi apa yang dialami Pak Markus, saya juga pernah mengalami, tapi yang namanya mengucap syukur itu tidak gampang, perlu waktu. Jadi berjalannya waktu, mengucap syukur, akhirnya kita bisa melepas. Saya percaya Marvel ada di surga. Saya percaya Marvel dalam tangan Tuhan, sehingga dia nggak akan kemana-mana. Saya cukup sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Teguh, teman dari Pak Markus dan Bu Vivi. Kami juga sudah cukup lama mengenal, dari 2012 ya 2012 ya, itu sama juga tadi dari Holy Stadium. Jadi juga cukup lama kita sering pergi bareng, kulineran bareng, jalan bareng, kemana-mana sering pergi bareng. Saya cukup bilang Marvel ini langka sih. Karena apa? Anak seusia dia, waktu itu saya kenal dia tuh masih SMP ya nggak salah. Masih SMP. Biasanya anak SMP tuh mulai agak-agak nakal-nakalnya. Ini enggak. Nah ini makanya saya bilang, mungkin kalau dulu saya mungkin nakal ya. Jadi kalau ngelihat Marvel itu beda sekali gitu. Nah, terus berjalannya waktu sampai dia SMA, sampai dia kuliah tuh ternyata memang benar-benar luar biasa. Sangat membanggakan. Sangat-sangat membanggakan. Terus anaknya care, peduli, penyayang, humble. Kalau ada dia suasana jadi rame. Kalau kita lagi jalan bareng kemana, pergi kulineran kemana, suasana tuh jadi happy, seneng terus pokoknya, ketawa-ketawa. Terus apa? Bisa apa ya istilahnya, kayak dia tuh bisa membawa orang yang tadinya lagi suasana hatinya nggak bagus, ketemu ya langsung bisa cekakaan lah istilahnya. Kayak gitu ya. Makanya cuman saya bilang juga masih rasanya masih belum percaya sih, tapi ya memang Tuhan sudah berkehendak lain. Saya percaya ini mungkin yang terbaik. Harapan saya juga buat keluarga tetap semakin kuat, semakin solid. Tante, Om, Elis, keluarga, percaya Tuhan selalu beri yang terbaik buat kita semua. Tuhan berikan kekuatan, pasti Tuhan berikan penghiburan buat kita semua. Itu aja dari saya. Dari Bambang. Ya, nama saya Bambang, saya temannya Ko Markus sama Cik Vivi. Saya bangga ketemu sama Marvel karena salah satunya dia juga bisa saya banggakan, sekalipun saya mungkin bukan saudara, saya cuma teman tuh saya bisa membanggakan. Jadi kalau saya jalan-jalan sama istri gitu, ada cewek gitu yang belum menikah, mesti saya wah lihat-lihatan sama istri gitu, kenal ke Marvel we ya. Karena menurut kami itu Marvel adalah kualitas jomblo yang istimewa bagi kami. Kan gitu kan. Jadi dia takut akan Tuhan, dia hormat sama orang tua, terus dia tulus, teman-temannya juga bilang dia tulus kan gitu kan. Dia anaknya asik, sekalipun ketika ketemu saya mungkin saya temannya papahnya, dia mungkin agak jaga image gitu ya mungkin ya dia. Tapi sama anak-anak kami dia dekat. Marvel memang dekat. Jadi memang kesaksian Bapak Ibu dan tadi teman-temannya juga itu sama, Marvel itu sama Elis juga dekat sama anak-anak. Jadi Marvel ini memang benar-benar jomblo yang berkualitas, sangat-sangat berkualitas. Jadi salah satunya saya juga bangga karena kenal sama dokter yang kumlot kan gitu. Jadi saya ini orang awam, jadi tidak ngerti tentang kesehatan. Jadi mungkin kalau saya mungkin atau ada yang sakit, saya bisa minta tolong sama dokter. Tapi ya Tuhan berkata lain kan gitu kan. Tapi saya di sini saya belajar banyak hal tentang Marvel. Apalagi yang terakhir ketika saya besuk itu di ICU. Saya belajar tentang tadi takut akan Tuhan, ketulusan,
yang paling mengena di saya adalah kesetiaannya Elis. Setiap ketika saya besuk itu dari awal sampai terakhir tuh Elis tidak berhenti ngomong sama Marvel. Nah itu saya belajar di situ sih. Saya belajar di situ dan ya saya berharap bapak-bapak juga yang kenal sama Marvel juga belajar hal-hal yang positif. Apalagi bapak-bapak sama ibu-ibu yang punya anak cewek-cewek nih. Jadi besok kalau punya mantu ada contohnya Marvel kan gitu. Dokter takut akan Tuhan kan gitu kan. Saya bangga banget kenal Marvel. Tapi satu titik tadi saya juga sempat kecewa. Saya sudah tak bangga-banggakan gitu kan. Tapi ternyata istrinya 6. Kan gitu kan. Jadi aduh ternyata istrinya 6. Wah enggak bercanda. Jadi banyak teman-teman yang suka sama Marvel. Puji Tuhan dan saya berharap, ya tidak berharap sih. Saya pasti yakin Koh Markus juga Cik Vivi juga Elis juga bangga memiliki Marvel. Kita semua bangga sih. Puji Tuhan dan dia berdampak sama banyak orang dan kita berharap di sini juga kita juga berdampak buat semua orang. Itu aja sih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kesan saya sebagai makdinya Marvel, kesan pertama Marvel itu kayak yang judes gitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, setelah sering datang, sering bertemu, ternyata Marvel itu orang yang sungguh-sungguh marak hati. Marak hati itu orang Jawa pasti tahu ya. Jadi diajak ngobrol semakin lama, semakin enak, semakin lama itu semakin semakin menyenangkan gitu loh. Nah, kalau saya panggil Marvel ke rumah untuk dia makan ke rumah karena saya tahu dia kos ya, saya panggil. Nah di situ saya merasakan dia tuh anaknya tuh tidak asa-asa gitu. Jadi tiap kali dia suka dengan makanannya itu dia selalu ngomong, "Mak, ini enak, aku habisin aja ya." Nah itu yang buat saya itu senang sekali karena anaknya tuh tidak tidak rikuh gitu loh. Jadi enakan bersama-sama tuh enakan gitu. Dan selain itu yang saya boleh melihat bagaimana kehidupan Marvel selama di kampus ya, waktu Marvel dipanggil Tuhan, malamnya itu teman-teman dari kampus begitu setianya mereka datang dan mereka hanya semalam kalau nggak salah paginya balik lagi ya. Kemudian waktu papa mamanya datang beberes barang-barang Marvel, teman-temannya juga luar biasa dengan kasih sayang mereka menolong, membantu ngepak barang, menaikkan, pokoknya kerja kerasnya luar biasa gitu. Dan satu hal yang boleh disayangkan tuh ya, Marvel itu orangnya sangat-sangat suka menolong. Dia tuh sangat menolong dengan teman-teman yang udah putus asa dengan kuliahnya, tapi dia tuh selalu memberi nasihat, selalu memberikan semangat sehingga temannya itu boleh bangkit kembali. Dia tuh sering cerita ke saya sebagai makdinya di Bandung, dia tuh sering ngobrol. Dan sebenarnya Marvel itu sudah Tuhan rencanakan untuk menjadi motivator. Tapi ya Tuhan tuh punya rencana yang lain di dalam kehidupan Marvel dan yang perlu kita perhatikan ya, mari kita tuh ikut jejaknya Marvel itu loh. Dia tuh tidak banyak. Pertama kali aku ketemu Marvel itu waktu dia mau daftar di SMA dan tiba-tiba dia nyamperin aku terus bilang, "Jeffrey ya?" Ternyata dia ingat, ternyata kita pernah sekelas waktu kelas 1 SD. Dia itu orangnya nggak pernah lupa sama teman, orang yang sangat care, orang yang tulus dalam percaya pada temannya, dan dia jadi support system yang baik banget buat aku. Halo semua, saya William dan saya temannya Marvel dulu di sekolah. Dan sama kayak teman-teman yang lain pastinya, kalau dengar kata Marvel atau tahu Marvel mau datang gitu, pasti happy semua. Marvel tuh selalu bawa kegembiraan gitu sekelilingnya. Dia selalu pengen yang lainnya tuh ketawa gitu kalau misalnya ada dia. Dan terkadang jeleknya dia kalau misalnya ada masalah atau dia ada kesedihan gitu, dia nggak mau terlalu sharing. Dan dia cuma pengen yang lainnya tuh, dia nggak mau yang lainnya ikut khawatir gitu loh. Dan sama kayak pada saat dia sakit ini, dia nggak terlalu share gitu. Dan biasanya dia upload di Instagram, di story, dia ada aktivitas dengan temannya atau dia makan-makan dengan keluarganya. Tapi kali ini enggak. Dia nggak mau yang lain ikut khawatir atau nanyain dia gitu. Ya saya turut berduka cita. Saya percaya keluarganya juga pasti dekat sama dia. Saya percaya Marvel juga pasti sayang banget. Dan tapi saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa Marvel sudah di tempat yang lebih baik. Dan saya percaya bahwa Marvel juga nggak mau kita bersedih terus akan kehilangannya Marvel. So Marvel, we will miss you, but I know you are already happy up there, and your memories will stay with us. Thank you, Marvel. Halo, aku David. Aku pertama kali tahu Marvel tuh waktu SD, tapi kenal dekatnya waktu SMP. Dulu tuh sering main ke rumahnya Marvel, terus juga sering diajak bareng sama Marvel ke CKI. Sometimes juga dengar bareng sama teman-teman yang lain. Menurutku Marvel tuh orangnya periang,
suka bercanda, terus gampang diajak ngomong. Kalau ngobrol tuh bisa nyambung terus. Terus orangnya juga easy going menurutku. Buat Om, Tante, cucunya Marvel yang sabar ya. Marvel pasti udah bahagia di sana. Terus sehat terus ya Om, Tante, Cikalis. Nama saya Rivo Santoso, saya adalah teman Marvel selama di SMA. Jadi menurut saya Marvel ini adalah anak yang seru ya, menyenangkan. Dia ini orang yang dapat membawa suasana baik ya. Marvel ini pandai bersosialisasi, jadi walaupun dulu dia merupakan siswa pindahan, tapi dia ini karena pandai beradaptasi dengan lingkungan baru, dia ini punya teman selama di SMA. Salah satu momen yang tidak terlupakan dari Marvel itu dulu ketika kelas 1 SMA, sepulang sekolah, sambil saya menunggu jemputan, Marvel ini sering menemani saya untuk ngobrol-ngobrol, bertukar wawasan. Karena Marvel ini menurut saya punya wawasan yang luas. Salah satunya di bidang otomotif, jadi kami dulu sering berdiskusi, sering ngobrol-ngobrol tentang otomotif. Dan dulu seingat saya Marvel ini punya minat di bidang otomotif, jadi kami dulu sering berdiskusi dan ngobrol bersama. Itu merupakan salah satu momen yang tidak terlupakan dari Marvel. Untuk saat ini saya berharap Marvel diberikan kedamaian dan ketenangan di sisi Allah. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan penghiburan. Itu saja dari saya, terima kasih. Hai, aku Chavia dan aku kenal Marvel dulu waktu SMP, dan aku pandang dia sebagai orang yang very cheerful and he has this positive vibes around him yang dia bisa kasih ke orang-orang di sekitarnya dia. Makanya kayak nggak heran banget kalau banyak orang yang thankful dan grateful banget bisa kenal orang kayak Marvel, termasuk aku, meskipun aku kenal Marvel di waktu yang gak lama. And sorry juga nggak bisa datang di 40 hariannya, but I hope orang-orang terdekatnya Marvel bisa diberi ketabahan, kekuatan, karena percaya banget he's in a better place now. I hope he's happy there, dan I hope kalian juga tetap masih bisa ngerasain sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. God bless. Aku Riko, temannya Marvel dari SD. Mungkin kesanku temenan sama Marvel itu apa ya? Itu mungkin jadi suatu berkat jadi buat aku sendiri ya, soalnya ya dia teman dari SD, habis itu udah teman satu SD, satu gereja lagi gitu. Jadi tiap minggu juga ketemu tiap hari bahkan waktu itu. Terus habis itu juga meskipun dia SMA-nya pindah tapi tetap satu gereja bareng juga. Hingga sampai itu juga ternyata dia juga kuliah di kota yang sama di Bandung waktu itu. Aku di Unpar, dia di Marnat gitu. Dan yang waktu itu juga tetap sama-sama masih sama-sama suka reach out bareng, suka sama hangout bareng. Ya meskipun jarang-jarang ya, tapi sesekali juga masih bisa disempetin gitu. Momen yang paling berkesan buat aku itu ya itu waktu itu sebelum dia koas tuh dia ngajakin ketemu sebentar waktu itu, dan aku yain itu di daerah Cikole atau di daerah atas Bandung gitu. Nah terus tapi yang bikin aku nggak nyangka bahwa itu jadi pertemuan terakhir aku sama Marvel gitu. Ya jadi buat Om, Tante, dan Ci tetap yang tabah ya, semua diberikan ketabahan karena Marvel udah bahagia di sana. Halo semua, aku Simon, aku salah satu temannya Marvel. Awalnya aku bertemu dengan Marvel itu waktu SMP. Jadi kita SMP-nya bareng, kita juga di organisasinya sama. Jadi bisa dibilang kita udah lumayan deket, kita udah ngobrol banyak hal, udah sharing banyak hal, bahkan kita udah gibahin banyak hal. Berteman sama Marvel itu bukan waktu SMP aja, tapi berlanjut terus hingga kuliah, karena kita kuliahnya di kota yang sama. Meskipun beda kampus, kita tetap berteman baik, kita juga sering hangout juga, meskipun kita udah beda kampus dan banyak kesibukan masing-masing, tapi tetap reach out. Dan berteman dengan Marvel itu bisa dibilang juga sebuah anugerah, karena dia adalah teman yang baik, teman yang fun, bisa diajak ngobrol. Kalau cerita sama dia tuh seru ya, karena ya teman-temannya Marvel lain udah ngerti lah kalau misalnya udah cerita sama Marvel tuh ya ada serunya gitu kan. Dia juga teman yang helpful, karena pernah sekali waktu itu ke Bandung, terus sempat nginep di kosan dia karena aku nggak punya tempat tinggal waktu itu, jadi ya nginep di kosan dia. So ya he is generous dan dia baik, dan ya bersyukur udah kenal dia. Aku cuma mau bilang berduka cita kepada semua teman dan keluarga yang udah ditinggal oleh pribadi yang luar biasa ini. Aku mau say tetap bersuka cita meskipun ditinggal Marvel. Karena apa? Karena dia sudah di tempat yang jauh lebih baik, dia sudah sembuh, dan kita tentunya semua akan bertemu dengan dia lagi. Jadi ini cuma sementara, kesedihan cuma sementara, tapi
akan ada sukacita yang luar biasa pada akhirnya. Itu aja ya dari aku. Tuhan berkati. Halo, aku Tirsa. Aku temenan sama Marvel udah dari SD, tapi deket-deketnya itu waktu SMP dan juga SMA. Terus kalau Marvel sendiri itu orangnya sangat friendly, kemudian ceria, terus habis itu juga care sama temen-temennya. Terus kalau misalnya lagi kumpul-kumpul bareng, kalau misalnya nggak ada Marvel tuh rasanya sepi, tapi kalau misalnya ada Marvel, rasanya lebih rame karena biasanya Marvel tuh yang ceria dan juga kayak bikin kita semua sekumpulan tuh happy gitu. Terus buat 40 harinya, sorry banget aku gak bisa datang karena masih di Jakarta. Terus buat om, tante, dan juga cici dan semua keluarga, semoga tetap diberikan kesabaran dan ketabahan karena percaya bahwa Marvel udah di surga bersama Tuhan. Halo, nama aku Erin. Aku udah temenan sama Marvel sejak SMP. Nah, menurut aku tuh Marvel orangnya baik, friendly, dan juga dia tuh pendengar yang baik. Karena dia selalu ngasih saran dan solusi buat setiap masalah yang aku ceritain ke dia. Nah, dia juga orang yang suportif dan juga selalu memberikan semangat-semangat untuk orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, maaf banget, Erin gak bisa datang ke 40 hariannya Marvel. Untuk keluarga, semoga diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Dan untuk Marvel, fly high, Vel. See you, bye. Hai semua, nama aku Sharon. Jadi aku tuh istri keenamnya Marvel di BB. Aku udah kenal sama Marvel tuh dari SMP sampai sekarang. Menurut aku Marvel tuh orang yang baik banget. Dia care banget sama orang-orang di sekitarnya dia. Kayak dulu kalau misalnya aku punya pertanyaan tentang penyakit atau sebagainya gitu, aku selalu tanya ke dia. Dan dia tuh sangat-sangat membantu banget. Terus Marvel tuh juga orang yang lucu, dia friendly banget. Terus dia tuh bisa membagikan kebahagiaan gitu dengan segala jokesnya dia yang gak ada habisnya dan juga tingkahnya dia yang absurd gitu. Terus Marvel tuh juga pekerja keras banget. Kayak waktu dia mau jadi dokter tuh sebenarnya aku sedikit ragu, cuman dia tuh bisa membuktikan dengan kerja kerasnya dia kalau misalnya dia tuh bisa menjadi dokter gitu. Terus Marvel tuh juga orang yang selalu menyempatkan waktu buat ketemu sama orang-orang yang dia sayang. Kayak kalau misalnya dia di Semarang cuma sebentar gitu karena sibuk dengan kuliah atau koasnya dia selalu menyempatkan waktu buat ketemu sama Bibi walaupun cuma sebentar banget. Terus maaf aku nggak bisa datang ke 40 hariannya Marvel karena memang ada urusan di luar kota. Buat om, tante, Ci Elis semoga diberikan ketabahan. Terus buat Marvel, I'm very proud to be your wife and best friend. Halo, aku Devi, salah satu teman dekat dari Marvel atau istrinya Marvel di BB, dan pertama kali dekat sama Marvel tuh di SMP. Dan kita terus makin dekat sampai SMA dan kuliah. Meskipun SMA nggak satu sekolah ya, karena dia di Terbang, aku di PT, tapi kita tiap hangout tuh selalu bareng. Dan juga pas kuliah kita jarang banget ketemu sebenarnya, karena setiap liburan itu jarang bareng, dia libur aku nggak libur dan sebaliknya. Tapi kalau ketemu tuh langsung ngobrol banyak hal lah sama Marvel. Dia pribadi yang lucu, yang heboh, yang seru, dan kalau aku cerita sama dia tuh selalu bikin mood naik gitu, karena ya Marvel tuh menanggapinya dengan heboh dan serius. Dia temannya enak diajak bicara dan dia solutif juga, orangnya juga suportif sama teman-teman yang cerita sama dia gitu. Aku juga terima kasih banget sama Marvel karena selama ini hangout selalu diantar jemput sama dia, jadi aku feel safe sama dia. Juga dia sering tanya tentang hewan peliharaan dia, tentang anjing kucingnya dia ke aku, jadi aku belajar banyak hal, banyak kasus lah dari ceritanya Marvel itu. Kalau di mobil kita ngomongin banyak hal ya, dari kuliah, dari koas, karena kita punya banyak kesamaan di bidang kuliah kita juga, jadi ya seru lah pokoknya kalau ngobrol sama Marvel. Aku bersyukur banget kenal seorang pribadi Marvel, karena hal yang aku rasakan dari dia itu adalah dia tuh orangnya sangat tulus, sehingga orang yang dekat sama dia tuh sangat-sangat mengasihi dia, sangat sayang sama dia, dan terbukti banyak banget teman-teman yang sangat kehilangan sama Marvel. Ya sangat recharging lah pokoknya kalau ketemu sama Marvel. Dan sekarang kalau ingat momen-momen sama Marvel itu kadang aku suka senyum-senyum sendiri lah, ketawa-ketawa sendiri, kadang terharu karena ingat gitu, ya seorang Marvel yang lucu, heboh, seru itu udah di surga sekarang sama Tuhan Yesus gitu, dan dia bisa ngelakuin segala hobinya dia di surga itu. Aku juga minta maaf sama om, tante, Ci Elis, dan juga keluarga karena belum bisa hadir di 40 harian Marvel karena ini masih di Surabaya. Aku berharap semoga penghiburan dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi hati om, tante, Ci Elis, dan keluarga semua. Juga semangat untuk
keluarga dan teman-teman, suatu saat kita pasti akan bertemu Marvel lagi di surga. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Caca. Aku temannya Marvel dari SD. Well, bisa dibilang aku sama Marvel udah temenan dari kelas 4 SD gitu ya. Bahkan sampai saat terakhir pun kita masih temenan banget. Bahkan kita ada di satu grup namanya Bibi gitu ya. Aku dan Marvel punya beberapa momen yang cukup memorable buat aku secara pribadi. Salah satunya adalah dulu waktu aku kelas 4 SD, aku itu adalah anak pindahan dari luar kota gitu ya. Jadi waktu SD aku belum punya banyak temen, dan Marvel adalah salah satu orang yang duluan untuk ngajak kenalan sama aku, untuk nemenin aku. Dan aku sangat bersyukur banget buat itu, karena dari Marvel pun aku jadi bisa kenalan sama teman-teman yang lainnya, karena Marvel ngenalin aku ke teman-teman yang lainnya juga. Jadi aku benar-benar bersyukur banget bisa kenal sama Marvel waktu itu. Marvel orang yang sangat hangat, Marvel orang yang sangat baik. Bahkan keluarga aku pun, papa mama aku juga bilang bahwa Marvel adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat lucu, orang yang sangat hangat. Waktu kita semua ketemu waktu itu. Jadi aku benar-benar bersyukur bisa kenal sama Marvel. Bahkan di grup kami pun, Bibi, Marvel adalah salah satu orang yang sangat hangat di grup kami. Setiap kali kita meet up, dia selalu bikin suasana jadi happy, selalu bikin suasana jadi positif. Dia adalah penggembira di grup kami, dan aku bersyukur banget punya teman kayak Marvel. Dia orang yang sangat suportif. Aku ngerasa bahwa aku tuh sangat disupport sama dia. Aku pernah waktu itu, karena aku pindah kuliah dan akhirnya aku pindah ke Jakarta juga, dia pernah bilang sama aku bahwa aku harus terus semangat untuk raih cita-cita dan jangan pernah dengerin apa kata orang. Dan itu cukup memorable buat aku. Dan aku bersyukur banget punya teman kayak dia. Dan aku percaya banget kita semua yang di sini punya momen-momen yang indah juga bareng Marvel. Dan buat Om dan Tante, aku percaya banget bahwa ini semua terjadi karena rencana Tuhan. Dan Marvel sekarang udah senang di sana, udah happy, udah gak sakit lagi, dan dia udah happy untuk melihat kita semua ada di sini. So aku juga berdoa banget untuk keluarga Om, Tante, dan Cici untuk terus diberikan sukacita, untuk diberikan kekuatan yang baru bareng Tuhan juga. Ya mungkin itu aja dari aku. Thank you and God bless you. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku
Sekali lagi saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih buat Pastor David Gunawan, buat Pak Andi yang sudah ada di tempat ini, buat teman-teman semua, buat saudara semuanya, kerabat yang datang jauh dari luar kota, buat setiap support, dukungan doanya, dukungan secara materi, secara moral, semuanya yang diberikan kepada keluarga dan juga Marvel selama Marvel ada dan bersama dengan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Untuk malam hari ini kami meminta maaf buat setiap kekurangan yang ada. Izinkan keluarga ini mengucapkan terima kasih besar-besarnya. Memohon maaf juga untuk setiap keterbatasan dan kekurangan apabila ada dosa dan pelanggaran yang Marvel perbuat, kesalahan yang Marvel perbuat bagi Bapak Ibu Saudara, kami keluarga mengucapkan minta maaf. Sekali lagi terima kasih buat supportnya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur untuk setiap teman-teman, setiap keluarga yang hari ini hadir. Biar Tuhan anugerah-Mu juga menyertai setiap mereka. Tuhan juga memberikan berkat, sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Dan kami juga kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memohonkan untuk sungguh-sungguh Engkau yang memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran buat keluarga Komarkus, keluarga besar, juga setiap teman-teman yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memimpin setiap kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, sertai setiap kami, lindungi kami, jagai setiap kami, biar sungguh-sungguh Tuhan anugerah-Mu, berkat-Mu menyertai setiap kami, perlindungan, damai sejahtera, sukacita melimpah atas setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat yang